meninggalkan sosok Muhammad. Nabi Muhammad itu ada yang baik hubungannya kepada Yahudi, ada juga yang kurang bagus. Begitu. Jadi gini Bang, jadi gini Pak Kalam, gini. Semakin saya baca hadis, semakin saya bingung dengan karakter Muhammad. Menurut Abdul Somad nih, ya. Ghanimah atau harta rampasan perang yang didapatkan oleh Muhammad itu dihitung kalau nggak salah sekitar berapa ratus miliar. Iya betul. Ya kan? Ada itu. Iya. Jadi menurut Abdul Somad, ghanimah yang dihitung, ya kan? Nih, sebentar, sabar teman-teman. Jadi kita makin bingung. Kalau kita perdalam Muhammad ini, teman-teman, memang akhirnya umat Islam itu akan meninggalkan hadis-hadis ini seperti Buya Sakur. Makin bingung. Ya. Nih. Betul. Sebentar ya. Sabar. Makasih ya teman-teman yang memberikan gift ya. Nih, menurut Muhammad, menurut Abdul Somad, nih, seginilah harta rampasan perang yang didapatkan, nih ya. Sabar ya teman-teman ya. Banyak nilainya sampai hasil miliaran. Rampasan perang nih, lihat dengar ya. Nih, hasil rampasan perang Muhammad nih. Kali 50.000 keping. 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar, 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. 40 miliar jatahnya Muhammad. Ya. Tapi di dalam hadis katanya Muhammad jual baju buat makan. Ini bagaimana? Ini makin saya pelajari agama Islam, kepala saya makin pusing. Di dalam riwayat hadis menurut Aisyah, Muhammad pernah saking dia tidak punya duit, dia gadaikan baju perangnya kepada Yahudi untuk beli makan. Katanya sampai Muhammad meninggal, dia tidak mampu membayarnya. Tapi kata Abdul Somad, harta rampasan perangnya sampai 40 miliar. Makanya Pak Ibnu Kalam, gini. Saya memaklumi yang barusan datang tadi, Pak Muhammad Ilmi tadi. Dia bilang begitu. Saya tahu itu karena dia sebenarnya sudah mendalami agama Islam. Karena begini, saya melihat ya. Muhammad, makasih. Saya melihat seperti sosok yang mengarang-arang hadis ini, dia ingin membentuk karakter Muhammad ini sesuai dengan permintaan umat. Kalau dia pengen Muhammad digambarkan sebagai sosok sederhana, dikaranglah hadis bahwasanya Muhammad ngutang untuk makan. Kalau dia pengen bagaimana Muhammad orang kaya, dibikinlah dia dapat jatah rampasan perang 40 miliar. Kalau pengen bikin Muhammad cerita orang yang baik hati, dikaranglah cerita pengemis Yahudi buta. Iya. Jadi saya begini teman-teman, saya melihat bahwa saya teringat dengan buku yang ditulis oleh Robert Spencer. Apa yang dikatakan oleh Robert Spencer? Dia menulis sebuah buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh benar-benar ada? Nah, dalam buku itu saya baca, kesimpulan dari buku itu begini. Sosok Muhammad sesungguhnya ada. Tetapi sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok legenda ketimbang sosok yang historis. Menurut buku Did Muhammad Exist? Salah satu yang membuat saya yakin bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini lebih merupakan tokoh legenda ketimbang tokoh yang nyata. Misalnya, Muhammad suatu waktu dikatakan sedang
tidur-tidur di pembaringan. Kemudian terbukalah atap rumahnya, lalu dadanya dibelah, diambil hatinya, Ya. dicuci pakai air jam-jam. Kayak kita macam Ya. nonton Kespa Tom dan Jerry. Ya. Dan saya sudah pernah ngobrol itu dengan orang Muslim. Banyak orang Muslim yang mengatakan itu cerita itu ya fiksi aja itu, Bang. Karena katanya Muhammad itu dibawakan nampan. Dibawa nampan Ya, kepada betul. dia. Nah, di nampan itu katanya berisi iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kewajiban berbentuk gelas? Berbentuk piring? Sejak kapan iman dan kebajikan itu berbentuk fisik? Maka dibawa nampan kepadanya. Ya kan? Disuruh milih susu atau madu. Ya kan? Lalu katanya setelah dibelah dadanya itu, dimasukkan iman. Katanya dikeluarkan kotoran-kotoran dari dadanya. Lalu dimasukkanlah iman dan kebajikan katanya. Gara-gara itu Bahar bin Smith marah-marah. Iya, gara-gara itu berani kamu mengatakan ada kotoran di hati Nabi. Nih, lihat nih ya. Nih, Bahar bin Smith nih ya. Bentar ya, nih. Kita tampilkan data-datanya biar saya nggak dibilang fitnah ya. Nih, sebentar ya. Ya. Nih. Nih, sabar ya, nih. Kita putarkan semua. Ini biar kalian paham nih ya. Nih. Sabar ya. Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan tidak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Kencingnya Nabi suci. Apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar. Oh sebentar, saya putarkan yang penuhnya ya. Bagaimana di sini itu sebenarnya inti dari ceramah itu, Bahar bin Smith itu ingin ya mengatakan bahwa cerita-cerita yang mengatakan bahwa hati Muhammad dicuci itu dia nggak senang karena hati Muhammad tuh bersih kata dia. Mana mungkin disuci-cuci kata dia. Nih sebentar nih. Ya. Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah. Tahu hijamah? Bekam. Darah bekas bekam Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci. Kencingnya Nabi suci. Apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau ngomong itu berdasarkan kitab. Kalau mau belajar, jangan belajar di Google kamu. Belajar sama kitab-kitab salah. Oh. Itu kan sebenarnya konteksnya Bahar bin Smith itu berbicara mengenai bantahan terhadap katanya dada Muhammad dibelah, dikeluarkan kotoran. Nah, tapi inti daripada itu semua begini Pak Kalam. Saya melihat bahwa sosok Muhammad yang historis, sosok Muhammad yang betul-betul sejarah, itu tidak seperti yang digambarkan di dalam kitab-kitabnya orang Islam. Dadanya dibelah-belah, dicuci-cuci pakai air jam-jam. Sejak kapan kalau dada dibelah hatinya dicuci langsung bebas dari penyakit dengki? Makanya saya pernah bilang kepada orang-orang yang memiliki penyakit dengki, ya susah ngelihat teman senang ngelihat teman susah. Kepada orang-orang yang punya penyakit seperti itu, menurut ini Anda seharusnya pergi ke dokter bedah, biar dibedah lalu dicuci hati Anda, Pak dokter. Saya memiliki penyakit dengki dan iri hati, ya kan? Bagaimana kalau dada saya dibelah kemudian dicuci pakai air PDAM? Kan nggak nyambung teman-teman, karena nggak ada hubungannya hati dicuci dengan penyakit dia punya iri dengki. Begitu.
Jadi Ya, makanya betul. saya bilang, marilah Muslim ya. Saya ini mendidik kalian. Ayo kita cari sosok Muhammad yang sejarah. Masa Anda mau mengenal sosok Muhammad yang dongeng atau yang legenda? Ayo Muhammad yang sejarah, yang historis itu seperti apa? Gitu loh. Giliran saya dibilang begitu, katanya fitnah. Malah sekarang saya difitnah, katanya saya bikin video Abdul Somad dibaptis. Dengar ya, muslim-muslim. Kalian itu kalau tonton, lihat. Edis TV itu ada berapa? Akun-akun palsunya ada berapa? Lihat. Oh. Iya, banyak yang memalsukan, banyak sekali. Saya itu hanya punya 2 akun. Saya sudah kasih tahu. Akun asli saya ini. Sama satu lagi. Tapi nggak pernah saya pakai lagi. Sekarang dibikin akun saya, akun palsu. Dibikin Abdul Somad dibaptis, terus saya dibilang itu saya. Pantes Anda masih Islam. Ya, gimana Pak Kalam? Poinnya silakan Pak Kalam. Ya, poin yang ingin saya sampaikan bahwa hadis-hadis yang seperti itu sama dengan di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ditutupi oleh ayat yang lain, atau dengan kata lain dibatalkan oleh ayat yang lain. Ya gitu. Dan semua yang terkait dengan Al-Quran itu harus rujukannya lagi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seharusnya begitu. Berarti gimana? Pak Kalam setuju untuk dihapuskannya hadis-hadis yang menyebabkan intoleran? Dijelaskan saja bahwa ada hadis yang seperti itu, yang menutupi hadis yang seperti itu adalah hadis yang lain. Nanti kalau makin mau bingung kalau begitu Pak Kalam. Gimana kalau dihapuskan saja? Ya, lebih baik dihapus. Nah, mantap teman-teman, dihapus ya. Saya dukung lebih baik dihapus. Oke lah, lebih baik dihapus. Terima kasih Pak Kalam ya. Semoga Ya, ya sama-sama. petinggi-petinggi ya MUI ya Majelis Ulama Indonesia, kemudian BNPT ya juga seharusnya ini mengajukan ini supaya hadis-hadis yang demikian dihapuskan. Karena ini terus-menerus ini menyebabkan ini resah. Gitu loh. Orang Masih lagi ada tambahnya kebaktian. sedikit. Masih ada tambahnya sedikit. Ya, termasuk mazhab yang diikuti sekarang ini sebaiknya jangan diikuti. Karena gara-gara itu dulu Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya. Orang Kristen dulu tidak setuju itu. Karena mazhab yang sekarang ini itu kalau orang Islam mencuri babi tidak dihukum. Orang Islam mencuri alat musik tidak dihukum. Itu mazhabnya Ustaz Abdul Somad itu. Oke, saya punya satu video Pak Abdul Kalam ini ya, Pak Kalam ya, Ibnu Kalam. Nih misalnya ini ya. Sebentar ya. Jadi mencuri babi tidak dihukum, mencuri alat musik tidak dihukum. Itu bermasalah besar mazhab di Indonesia. Nih, ada seorang santri, bagaimana santri ini dia mencuri dia di Alfamart, terus katanya sah itu mencuri barang Yahudi. Ada Pak Kalam. Nih, inilah contoh-contoh korban. Karena mazhabnya itu. Mazhab yang diikuti. Saya tampilkan ya, nih ya. Nih saya tampilkan. Nih. Ketika Anda nih misalnya nih ya nih. Oh, ini mencuri Oreo, bukan ini, sebentar. Bagaimana ada seorang yang mencuri di Alfamart, sebentar ya. Nih, sabar ya, sabar. Saya klik dulu ya. Mencuri barang Yahudi. Bagaimana ada seorang mencuri? Nah, ini lihat nih ya nih. Oh, ini tidak suaranya, sebentar. Sabar. Mencuri barang Yahudi, sebentar. Bahkan Yusuf Mansur kan ambil barang di supermarket halal. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini. Bukan malingnya gitu. Kalau percaya, tanya Ustaz depan lo, apa boleh kita malingkan barang Yahudi? Kita halal, kan Nabi Muhammad nggak ada yang kayak gitu. Lu salah kalau gitu. Nggak ada Ustaz yang kayak gitu, nggak ada. Itu sesat.
Tapi itu Pak Kalam, itu mazhab apa itu yang menghalalkan mencuri barang Yahudi itu, Pak Kalam? Tapi mazhabnya Ustaz Abdul Somad. Boleh mencuri barang Yahudi? Mengambil barang Yahudi? Ya sepertinya begitu. Bahkan mengambil barang di supermarket menurut Ustaz Yusuf Mansur kan diambil saja kan, tidak usah bayar. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dari Allah yang punya barang itu. Kan bermasalah besar. Ya, jadi teman-teman, makanya ketika saya meminta supaya ajaran-ajaran yang demikian itu dihapuskan, demi apa? Supaya apa? Supaya kita itu ya bisa hidup tentram dan damai. Orang mau kebaktian, silahkan. Orang kebaktian dibubar-bubarin. Untung tidak diambil alat musiknya. Karena seandainya mereka tahu bahwa mencuri alat musik tidak haram. Oh, untung. Ya. Ya. Oke lah Pak Kalam, terima kasih Pak Kalam. Ini Anda setuju ini. Jadi sekali lagi ya, saya juga ikut melive-kan channel Anda ya. Silakan Pak Kalam, silakan. Ya. Terima kasih banyak. Oke, saya turunkan Pak Kalam ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Kalam. Ya itulah teman-teman ya. Jadi semoga ini disampaikan ya teman-teman ya, sampai